Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat semuanya, bisa mengikuti pelajaran khususnya untuk akidah akhlak kelas 7. Baik, untuk pelajaran hari ini saya lanjutkan menggunakan buku siswa akidah akhlak yang sudah pernah saya bagikan dulu semester 1. Bagi yang sudah nggak punya bisa mungkin meminta pada temannya yang masih menyimpan. Bukunya yang seperti ini ya, gambarnya. Ini bentuk file yang saya kirimkan melalui WA group. Kemudian selanjutnya kalian scroll ke bawah untuk menemukan halaman 61 tentang materi Asmaul Husna. Ya, saya ulangi lagi. Scroll ke halaman 61 untuk mempelajari materi tentang Asmaul Husna. Nah, ini halaman 61 tentang subbab tentang Asmaul Husna. Nomor 1, definisi Asmaul Husna. Apa itu definisi? Definisi adalah pengertian dari Asmaul Husna. Kalau kalian membaca dengan teliti, di situ dijelaskan secara bahasa Asmaul Husna adalah berasal dari dua kata, asma dan al-husna. Asma sendiri artinya nama-nama, sedangkan al-husna adalah terbaik atau yang paling baik lah ya, sehingga dapat diartikan Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik, tentunya yang mencerminkan kebesaran Allah. Kemudian di situ juga dijelaskan juga dalam beberapa kalimat dalam Quran surat Toha ayat 8. Ini ya ayatnya, ini bacaannya, Allahu la ilaha illa huwa lahu asmaul husna, yang artinya Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama terbaik. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, sementara yang memiliki nama-nama terbaik tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Saya ulangi lagi, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbaik, kata kuncinya adalah terbaik, berarti paling baik di antara nama-nama yang baik. Kemudian agung atau mulia ya, diartikan yang namanya sesuatu yang agung maka dia akan memiliki sebuah kemuliaan. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim, sebagai siswa yang beriman, sebagai anak Islam, anak-anak yang hidup dengan beragama Islam, harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama yang terbaik. Kenapa seperti itu? Kalau kita mau berpikir yang namanya manusia saja diciptakan dengan makhluk yang paling baik. Oleh karenanya manusia harus diberi dengan nama yang baik pula. Apalagi zat yang menciptakan manusia tentunya memiliki nama-nama yang terbaik. Selanjutnya nanti untuk memahami nama-nama apa saja yang wajib kita pelajari sebagai bagian dari Asmaul Husna, nanti akan dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama nama Al-Aziz, kemudian Al-Adil, dan kemudian yang ketiga Al-Qayyum. Ya, sekali lagi untuk pembahasan yang pertama nanti kita akan membahas tentang 3 nama, yaitu Al-Aziz, Al-Adil, dan Al-Qayyum. Al-Aziz secara singkat artinya adalah Maha Perkasa. Kemudian Al-Adil, Maha Adil. Kemudian yang ketiga Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri atau Maha menguasai hambanya. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuatan. Ya, sekali lagi Al-Aziz secara singkat dapat kita maknai mengandung pengertian kekuatan, kemudian ketinggian yang mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan. Ya, pasti ya, ketika sesuatu yang memiliki kekuatan tentunya identik dengan yang namanya keperkasaan. Keperkasaannya tidak mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lain. Nah, ini yang penting. Kalau manusia perkasa itu bisa diukur dengan menggunakan berbagai macam alat ukur,
Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa diukur dengan apapun dan oleh siapapun, bahkan oleh makhluk manapun. Bahasan yang kedua adalah al-adil atau maha adil. Kata adil dalam Al-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam. Artinya ada menampilkan beberapa pengertiannya. Begitu pula pelakunya. Maka keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna. Jadi makna adil nanti ini ada beberapa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab bahwa paling tidak ada 4 makna keadilan. Apa saja? Mari kita simak. Pertama, adil di dalam arti sama. Jadi kalau mau adil berarti harus sama. Umpamanya kita mendapatkan bagian, ya maka bagiannya itu sama. Kalau kita mendapatkan uang misalkan dari orang tua 5.000, maka adik kita 5.000, kakak kita 5.000 dan seterusnya. Tapi tidak semua yang sama itu mesti adil. Yang kedua, adil itu diartikan seimbang. Ketika misalkan kita mendapatkan predikat adil, maka kita harus memberikan keseimbangan bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh misalkan suatu saat kita menjumpai teman kita sedang bertengkar misalkan, maka sebagai orang yang adil kita tidak boleh berat sebelah memihak kepada salah satu teman. Maka kita harus berdiri di tengah-tengah, tidak boleh memihak salah satu teman sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Adil, seimbang. Kemudian yang ketiga, adil itu diartikan juga perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Jadi memberikan hak sesuai dengan pemiliknya. Kalau taruhlah kita di dalam keluarga misalkan, hak kita sebagai anak berhak mendapatkan pakaian, kemudian makan, kemudian tempat tidur, maka itu ketika itu tidak diberikan oleh orang tua kita, maka orang tua kita tidak adil kepada kita, karena itu hak kita. Contohnya masih banyak lagi. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga, Al-Qayyum atau maha berdiri sendiri, artinya dalam mengurusi makhluk-makhluk Allah. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna yang artinya maha cermat, berdiri sendiri dalam menguasai hamba-hambanya, yaitu makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sekali lagi, yang namanya berdiri sendiri adalah tidak ada Tuhan lain selain Allah, tidak ada sesembahan lain selain Allah, tidak ada kekuatan lain selain Allah. Maka hanya Allah satu-satunya zat yang menguasai alam semesta, tidak ada yang lain. Yang terakhir, ini berkaitan dengan pemahaman materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Memang sangat terbatas ya, namun mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang terakhir sebagai tugas nanti ada kembangkanlah wawasan dengan cara bagaimana. Silahkan nanti kalian tulis komentar di link channel ini dengan pertanyaan yang nanti akan saya berikan pertanyaan berkaitan dengan 3 pembahasan tadi. Pertanyaannya adalah, ya tugasnya adalah pertanyaannya begini, berkaitan dengan adil. Saya yakin di rumah kalian semuanya tentu memiliki keluarga atau yang bapak, ibu, dan adik, kakak, atau yang tidak ada bapak ibunya mungkin tinggal dengan orang tua, kakek, nenek, saudara dan sebagainya. Pertanyaannya sederhana sekali. Apakah di dalam keluarga kalian sudah diperlakukan adil oleh orang tua atau oleh saudara? Jika sudah, tuliskan alasannya di kolom komentar. Misalkan sudah, alasannya karena saya diberikan hak-hak sesuai dengan kebutuhan saya misalkan. Atau tidak, karena saya diperlakukan dalam keluarga tidak seperti anggota keluarga, gitu ya. Ditulis alasannya, kemudian dijawab pertanyaan.